Guys, ini karena banyak teman-teman yang komen ya kemarin, Bang, Camon 50 Pro 5G PS Infinix Note 60 Pro 5G katanya nih. Banyak yang request nih Infinix Note 60 Pro PS Tecno Camon 60 Pro. Nah, ini sebenarnya kemarin saya udah bikin videonya, cuma untuk diisi Infinix kameranya ngembun terus guys ya. Nah, sekarang kita coba bikin lagi yang lebih dingin cuacanya. Gak tahu kemarin karena panas cuacanya atau emang si Infinix ini ngembun terus karena udah sering banget nih kameranya ini. Kalau kita buka video dia beberapa detik, baru beberapa detik udah ngembun lagi guys, keluar embun terus. Nah, makanya saya ini bikin ya, ini cuaca lagi dingin ya nih, gak terlalu panas, dia bahkan lagi berawan dan berkabut juga ya, gak ada awan biru nih. Dan di jam 9-an lah, di jam 9-an pagi. Nah, ini kita akan versusin Infinix Note 60 Pro PS Tecno Camon 50 Pro teman-teman ya. Nih, sekarang kita akan coba langsung aja jajal gimana hasilnya guys. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai ya. Tecno Camon 50 Pro 5G PS Infinix Note 60 teman-teman, Infinix Note 60 Pro ya. Nah, ini kita pakai di kamera depan dulu di 1080 30 fps, stabilizer kita akan aktifkan, dua-duanya udah aktif teman-teman ya. Dan untuk si Infinix Note 60 PS Tecno Camon 60 Pro ini resolusi yang tersedia di kamera depan itu sama teman-teman ya, 720 30, 1080 30, 1080 60 dan 4K 30 teman-teman ya. Di si Infinix ini udah lebih lengkap dibanding di yang kemarin di si Infinix GT. Kalau Infinix GT gak ada yang 60 fps. Kalau sekarang di Tecno dan di Infinix Note 60 Pro ini ada 60 fps, cuma di 1080 60 fps. Ini kita sambil jalan teman ya. Sambil jalan di 1080 30 fps. Yang ini Tecno, yang ini Infinix guys. Untuk warna masih merekam di si Infinix dia lebih cerah, sedangkan di si Tecno kurang cerah teman-teman ya. Untuk yang masih merekam, tapi gak tahu nanti hasilnya, silahkan nilai menurut teman-teman masing-masing. Kalau kita bawa backlight ini gak ada ya mataharinya ya. Nah, coba kita bawa ke awan aja begini ya. Mana yang lebih bagus? Kalau masih merekam di si Infinix dia masih kelihatan cerah, sedangkan di si Tecno dia lebih hitam mukanya. Cuma untuk jangkauannya, untuk luasnya di si Tecno dia lebih bagus, lebih luas teman-teman ya. Sedangkan di si Infinix dia lebih dekat teman-teman, jadi lebih dekat dan lebih gede ya ke orangnya itu. Oke, kalau kita coba bawa lari di 1080 30 fps gimana nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu lari teman-teman. Gimana di si Infinix barusan kelihatan ada patah-patah sedikit ya. Coba lihat lagi seperti ini. Nih, teman ya. Oke, gimana menurut teman-teman, lebih bagus yang mana? Ya, sekarang kita coba naikin ke 60 fps nya guys. Oke teman-teman, ini dia di 1080 60 fps, stabilisasi kita aktifkan dua-duanya teman-teman ya. Tecno Camon 50 Pro 5G PS Infinix Note 60 Pro 5G guys. Ini kita sambil jalan seperti ini ya. Kalau ke muka ini masih cerah, tapi barusan saya lihat hasilnya keterlaluan ya untuk di Infinix. Sedangkan di Tecno dia seperti biasa kurang tajam dan kurang jernih dan masih agak kehitam-hitaman teman-teman. Dan ini saya belum pakai mic apa-apa teman-teman, belum pakai mic apa-apa. Nanti setelah ini kita akan pakai mic teman-teman ya. Oke, menurut teman-teman bagus yang mana, detailnya lebih bagus yang mana? Nih, anjay nih. Backlight seperti ini. Aman dua-duanya, cuma di si Tecno agak kehitaman sedikit. Untuk di si Infinix dia lebih cerah, warnanya ditaikin. Kalau kita bawa geser, ada yang patah-patah gak? Di 60 fps aman dua-duanya ya, gak ada yang patah-patah. Kalau kita bawa jalan lagi seperti ini guys, di 60 fps stabilisasi kita aktifkan teman-teman ya. Oke, kalau kita bawa lari seperti apa? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, gimana? Lebih stabil yang mana kalau kita bawa lari? Oke, 1080 60 fps, kamera depan Infinix Note 60 Pro PS Tecno Camon 50 Pro guys. Oke, sekarang kita coba naikin ke resolusi paling tingginya di 4K 30 fps ya. Oke teman-teman, ini ya di resolusi 4K 30 fps, resolusi paling tinggi di kamera depan ya, 4K 30 fps. Stabilisasi semuanya bisa aktif teman-teman ya. Di kedua apa ini? Mantap banget nih. Kalau untuk kamera depan 4K nya seperti ini, gimana detailnya dapat gak? Dua-duanya dapat ya, detailnya bagus. Cuma kalau di si Infinix warnanya, kalau masih merekam sih bagus teman-teman ya, dia cerah. Cuma pas hasilnya tadi kelihatan keterlaluan ya, terlalu over untuk skin tone warnanya. Cuma nanti kita coba lihat lagi. Untuk di si Tecno seperti ini, masih merekam dia agak kehitam-hitaman. Gak tahu nanti hasilnya, silahkan nilai menurut teman-teman. Kalau kita bawa jalan seperti ini mataharinya lagi gak ada nih,
Kalau bawa ke awan backlightnya seperti ini guys. Ya, masih kedengaran nggak? Masih berisik ya. Coba kita akan pasang nanti micnya. Temen ini belum kita pasang micnya, masih tanpa mic ya dua-duanya, dan suara pasti yang berisik pasti kedengaran. Coba kita bawa lari di kamera depan 4K 30 fps guys. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Lebih stabil yang mana guys? Sekarang kita coba tes pakai mic, dan untuk kamera depan kita pakai bokehnya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia untuk kamera depan di 1080 30 fps ya. Ini sudah pakai mic, saya mic taruh di si Infinix Note 60 Pro, dan pakai mode bokeh di f1.4 teman-teman ya. Seperti ini. Gimana untuk warna di si Infinix seperti iPhone ya, kalau pakai mode bokeh seperti ini. Cuma dia lebih guncang banget nih, sedangkan di si Tecno stabilnya itu bagus banget, temennya masih bisa menyetabilkan walaupun stabilisasi dua-duanya udah mati semua ya kalau kita pakai mode bokeh. Kalau kita bawa jalan seperti ini nih, nah mumpung ada objek di belakang nih, bokehnya gimana, lebih rapi yang mana, lebih bagus yang mana nih. Tapi kalau untuk bokeh begini ya kita gak usah banyak gerak teman-teman ya. Nih kita coba lihat dari detail dari kerapihan blurnya, lebih rapi yang mana, lebih bagus yang mana, dari warna lebih bagus yang mana. Nih gimana menurut teman-teman, lebih bagus yang mana? Kalau untuk guncangan si Infinix dia lebih guncang ya. Nih. Nah si Infinix seperti biasa dia lebih gede ya, sedangkan di si Tecno dia lebih luas. Lebih bagus yang mana menurut teman-teman? Ini kalau saya lebih suka di si Tecno nih, kalau yang ini nih. Jadi di si Infinix pas lagi merekam kelihatan banget gimana ya, skin warnanya terlalu berlebihan. Sedangkan di si Tecno dia lebih halus teman-teman ya. Oke, sekarang kita pindah ke kamera belakang guys. Oke teman-teman, ini di kamera belakang 1080 30 fps, stabilisasi kita matikan. Dia cuma ngandelin OIS dua-duanya teman-temannya seperti ini. Nih, stabilisasi kita nonaktifkan. Ini di 1080 30 fps kalau kita bawa jalan seperti ini. Kita coba tes fokusnya dulu dan tajamnya dulu nih. Lebih bagus yang mana? Kalau sama si Note hampir sama ya. Nih. 1080 30 fps pakai kamera belakang, stabilisasi kita matikan. Oke, seperti ini. Kalau kita kasih objek tangan, kalau stabilisasi dimatikan si Tecno dia lebih bagus ya. Fokusnya dia udah bisa dapat dan lubang pori-pori pun bisa kelihatan. Tapi kalau diaktifkan stabilizernya fokusnya itu kurang temennya Infinix. Nah kalau sama Infinix Note 60 Pro ini imbang nih teman-teman ya. Cuma di si Infinix warnanya dia ada kuning-kuningnya. Bentar guys, kayaknya nih udah mulai ngembun lagi nih. Bentar guys, kita coba cek dulu. Wah, benar guys. Dia udah mulai ngembun lagi. Bentar ya, di si Infinix seperti biasa ngembun guys. Dia dari warna tuh udah kelihatan ya. Infinix seperti ini. Ini saya akan videoin pakai HP lain guys. Nih, teman-teman gimana ngembun ya? Saya pakai Infinix GT30 Pro 5G ya. Gimana jernih gak untuk GT30 Pro 5G? Ngembun ya, kamera utama di si Infinix Note 60 Pro dia udah ngembun. Di si Tecno mau seberapa jam pun dia aman teman-teman ya. Infinix GT aman mau beberapa jam pun. Tapi untuk si Note 60 ini, nah ini ya, kalau kamera belakang baru beberapa detik, beberapa menit langsung ngembun guys. Nah itulah kekurangan. Ini kirain gak bakal begini ya, kalau pagi-pagi cuaca masih dingin, ternyata sama aja guys ya. Jadi kita akan nunggu si ininya hilang lagi ya. Tapi ini kalau kita kembalikan ya, kameranya gak dibuka atau dipindahkan ke foto, dia hilang embunnya. Cuma kalau kita pindahkan ke video, dia langsung keluar lagi embunnya. Aduh, seperti ini nih kekurangannya di Note 60 guys. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja langsung ke 1080 60 fps. Stabilisasi kita aktifkan dua-duanya. Bentar, ini posisinya kurang sama. Bentar, kita geser biar sama. Set ya, semoga aja ini bisa keburu ya, gak keluar embun. Udah keluar lagi ini mah guys. Betul guys, keluar lagi. Aduh, kacau, ini gak bisa dilanjutin guys compare-nya ya. Si Infinix langsung embun lagi tuh. Nih, warna, waduh guys. Dari kalau kita aktifkan stabilisasinya di si Tecno, dia fokusnya itu kurang, detailnya itu kurang. Ya, kekurangannya ini kalau kita aktifkan stabilisasi di si Tecno, dia fokusnya itu kurang teman-teman ya tuh. Ya seperti tadi, kalau tadi stabilisasinya dimatikan, fokusnya itu bagus, detailnya juga bagus. Tapi kalau kita aktifkan, dia
udah ya, ini nih blur ya, kurang bagus. Dan di si Infinix bagus fokusnya, cuma ngembun ya. Lihat nih warnanya begini, langsung ngembun lagi. Kita buka kamera ngembun, rekam kamera ngembun ya, rekam video langsung ngembun. Tapi kalau foto enggak ya, kalau foto mau lama pun enggak. Nah ini suruh kita diamin aja begini gitu ya. Nih udah ngembun guys, seperti ini ya. Kacau, ini gak bisa dilanjutin nih kalau gini guys. Duh guys, parah lagi itu ya, parah lagi embunnya. Ini baru beberapa menit ya di 60 fps. Oke, gimana nih, lanjutin nggak? Waduh, kacau ah. Kalau kita gak bisa lanjutin, sekarang kita ke foto-foto aja ya. Nih ini di 60 fps. Kalau ke muka seperti ini kayaknya gak bakal bisa dilanjutin ya, karena si Infinix ngembun lagi. Kalau ke muka seperti ini, gimana warna lebih bagus yang mana? Kalau ke muka ya. Kalau kita bawa jalan seperti ini di 1080 60 fps, stabilisasi kita aktifkan. Kalau kita bawa lari seperti ini nih, 2 3 4 5 6 ya. Nih mantap banget ya. Udah ngembun lagi. Jadi kita akan langsung ke foto-foto aja mungkin teman-teman ya. Langsung ke foto-foto, karena kalau untuk foto-foto dia gak bakal ngembun. Cuma kalau untuk video dia ngembun guys. Ya gak bisa dilanjutin, mohon maaf nih. Kameranya ngembun. Kalau gini teman-teman gak bisa nilainya. Malah yang lebih bagus, yang lebih detail deh. Oke, sekarang kita compare aja PS HP yang lain ya. Oke teman-teman, ini ya di kamera ultrawide di kedua HP ini ya, Tecno Camon 50 Pro 5G PS Infinix Note 60 Pro 5G. Kamera ultrawide di 2K 30 fps, stabilisasi kita aktifkan dua-duanya. Gimana ini sambil kita jalan ya, kita sambil jalan. Gimana lebih stabil yang mana deh, di ultrawide-nya lebih bagus yang mana? Kita coba fokusnya ke sini. Nih, Tecno Camon PS Infinix Note 60 Pro 5G ya. Kalau masih merekam sama sih, bingung bedainnya. Ini sama ya, gak seperti kemarin di si Infinix GT kelihatan perbedaannya. Kalau ini sama, warna kuning juga. Kalau ini lebih ke kuningan, kalau ini enggak terlalu, cuma naik warna dikit aja. Kalau kita bawa jalan seperti ini, kita kasih fokus, nah seperti ini ya. Kalau kita kasih fokus dia kurang teman-teman ya. Si Tecno kekurangannya itu aja. Oke, kalau ke muka seperti apa nih? Kalau ke muka seperti ini nih, di kamera ultrawide ya. Kalau ultrawide aman teman-teman ya, di si Infinix Note 60 Pro ini nggak berembun. Cuma kalau di kamera utama berembun terus. Kalau ultrawide seperti ini ya, ultrawide seperti ini. Saya coba backlightnya benar di sini nih yang cerah. Tapi sambil jalan ya, nih seperti ini ya. Oke, bentar, gimana, ada yang ngembun nggak? Dua-duanya aman teman-teman ya. Backlightnya seperti ini. Kalau kita bawa geser seperti ini nih. Kamera ultrawide di 2K 30 fps Infinix Note 60 Pro PS Tecno Camon 50 Pro ya. Nih, ke awan masih merekam sama-sama, cuma di si Tecno dia lebih cerah seperti biasa. Warna itu lebih naik ya dari warna asli. Lebih cerah sedikit. Kalau ke warna hijau sama sih, mirip ya. Gak ada perbedaan. Nah, untuk fokusnya di si Tecno di ultrawide dia gak bisa fokus teman-teman ya. Kalau ada objek dia gak bisa fokus seperti biasa tuh ya. Jadi fokus dia tetap ke belakang ya, walaupun kita kasih objek ya, objek malah blur. Tapi kalau di si Infinix dia bisa ya, cuma gak maksimal sih, masih jauh kalau kita bandingin dengan yang kemarin si GT 30 Pro 5G. Tapi ya segini udah lumayan ada sih. Kadang juga susah juga untuk fokusnya di ultrawide. Tapi untuk di si Tecno dia gak dapet sama sekali ya untuk ultrawide-nya. Oke, kalau kita bawa lari seperti ini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nih. Gimana lebih stabil yang mana ultrawide-nya, guys? Oke, nah itu untuk ultrawide di bawah jalan. Dan kalau untuk ultrawide di bawah di sepeda motor seperti ini nih ya. Kita coba ke sini dulu nih. Ya, oke, sekarang kita coba ultrawide di kendaraan, guys. Secakep apa, guys? Nah, untuk ultrawide kalau di sepeda motor atau di motor seperti ini pegang pakai tangan aja biasa ya. Nih, gimana? Untuk warna kelihatan di si Tecno Camon itu semuanya warna jadi lebih naik, dan warna hijau apalagi ya selalu lebih naik. Dan untuk kecepatan dua kalinya seperti ini mirip-mirip temennya di si Tecno sama Infinix Note 60 Pro ini hampir mirip, cuma beda dari kecerahan aja. Di si Tecno dia lebih cerah, guys. Dan kita coba tes kecepatan di satu kali lagi seperti ini. Di si Tecno dia lebih putih, sedangkan di si Infinix sedikit lebih gelap teman-teman ya.
Jadi seperti ini perbedaannya. Gimana? Untuk kestabilan, ketajaman hampir sama, mirip-mirip teman-teman, cuma beda di kecerahan aja. Tapi kalau untuk detail si Infinix sedikit lebih detail ya, karena si Camon dia lebih ke putih-putihan semuanya. Nah, buat teman-teman yang dari kemarin tanya kalau sama GT gimana? Nah, ini saya bikin yang GT cuma ini versi landscape-nya. Jadi kita gak bisa compare langsung dengan HP yang ini. Ini untuk GT seperti ini teman-teman ya. Di ultrawidnya ini sama-sama cuacanya lagi mendung semuanya ya. Nih. Tapi untuk kestabilan di ultrawide si GT ini udah cukup stabil teman-teman ya. Seperti ini. Oke juga ya, apalagi kalau cuacanya bagus. Tapi untuk kecerahan si Infinix GT lebih cerah, warna juga lebih dapat. Kalau untuk denyut-denyut sedikit ya masih ada terasa ya sedikit-sedikit sama. Di Tecno Camon juga sama kalau ultrawide, tapi kestabilan udah oke lah. Dan untuk mode malamnya seperti ini guys. Si Tecno Camon 50 Pro dia terlalu berlebihan guys untuk cahayanya. Dia terlalu over banget. Sedangkan di si Infinix Note 60 Pro udah cukup bagus, cuma kurang cerah aja sedikit teman-teman ya. Kalau untuk lampu-lampu dia udah aman. Gak terlalu berlebihan, gak terlalu over. Sedangkan di si Tecno Camon aduh. Mode malamnya seperti ini teman ya. Nih, Tecno Camon 50 Pro PS Infinix Note 60 Pro. Seperti ini untuk mode malam videonya ya. Menurut teman-teman lebih suka yang mana? Nih. Kalau si Tecno Camon dia waduh terlalu berlebihan banget ya. Kita coba di tempat lain sama. Tapi kalau ke objek doang si Tecno Camon dia lebih bagus. Cuma kalau menyorot ke lampu dia langsung kalah teman-teman ya. Dan dari warna juga si Infinix dia lebih pekat. Sedangkan di si Tecno seperti biasa lebih muda dan lebih terlalu naik untuk warnanya. Untuk foto mode malamnya seperti ini. Saya kurang suka dua-duanya. Untuk di si Tecno dia terlalu berlebihan. Sedangkan untuk di si Note 60 Pro dia kurang cerah sedikit lagi teman-teman ya. Tapi kalau ke lampu si Note 60 Pro dia oke ya. Untuk foto-foto biasanya seperti ini teman-teman ya. Hampir mirip juga, cuma beda sedikit dari pencahayaan dan warna aja. Silahkan teman-teman, ada yang suka natural banget bisa ambil si Infinix. Kalau suka yang lebih cerah sedikit teman-teman bisa ambil si Tecno Camon. Untuk ultrawide-nya seperti ini ya. Untuk ultrawide seperti biasa si Tecno lebih cerah, sedangkan di Infinix natural teman-teman. Oke, untuk foto-foto ultrawide seperti ini. Ini kita untuk foto gak bisa banyak ya karena waktu kelamaan. Untuk 15 kali zoomnya di si Tecno dia lebih bagus, tapi kalau dibandingin dengan Infinix GT 30 Pro tetap kalah teman-teman ya. Walaupun dia ada kamera telefotonya, tapi kalau 15 kali GT tetap oke guys. Dan untuk selfie-nya seperti ini guys. Kalau selfie saya lebih suka yang Note 60 Pro karena warna lebih natural, sedangkan di Camon dia sedikit lebih kemerah-merahan ya. Dan untuk mode bokeh kamera depan seperti ini. Rapih dua-duanya, bagus dua-duanya guys. Oke teman-teman, itu dia hasil dari kamera Tecno Camon 50 Pro 5G PS Infinix Note 60 Pro 5G. Gimana menurut teman-teman, lebih oke yang mana, lebih bagus yang mana? Tapi sayang sekali kita gak bisa bikin video lengkap banget karena untuk list Infinix Note 60 Pro ngembun terus teman-teman ya. Jadi ya kita udah semaksimal mungkin dan udah 2 kali bikin konten, cuma untuk di sini Note 60 Pro dia ngembun lagi, ngembun lagi. Jika videonya bermanfaat tolong minta supportnya, 1 kali klik aja tombol subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, saran-saran dan request boleh banget komen di bawah video ini guys. Kita lanjut compare apa lagi guys.